Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada waktu ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lagi nikmat yang sangat luar biasa dan nikmat kesempatan oleh Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar. Nah teman-teman, kelas 6 yang Kak Rizal banggakan, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam bab 8, perilaku optimis. Nah kita harus semangat karena kita mempelajari pelajaran akidah akhlak perilaku optimis. Sebelum itu, Kak Rizal akan menyapa kalian semua teman-teman kelas 6 sehat walafiat? Ya, semoga kalian semuanya sehat. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan penyakit itu tidak kembali lagi pada dirinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah ijabah doa kita dan kita dimudahkan dalam belajar, dan ilmu yang kita dapat selalu tersimpan dalam memori kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mulai standar kompetensinya. Berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya teman-teman, yang pertama, dapat menyebutkan pengertian optimis. Dan yang kedua, dapat menjelaskan makna ayat Al-Quran tentang perilaku optimis. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku optimis. Nah, baik teman-teman, karena ini adalah pembelajaran dasar, Kak Rizal tidak menyampaikan terlalu lebar, terlalu spesifik. Tapi Kak Rizal menyampaikan kalimat yang sederhana karena kalian adalah siswa sekolah dasar. Pembelajaran optimis ini kalian akan menemukan setelah kalian tamat SD, SMP, sampai SMA, dan perguruan tinggi. Jadi ini adalah pembelajaran dasar. Kita mulai dengan membacakan dalilnya. Ikutin baik-baik ya teman-teman di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada yang sedang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, kita baca ya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya kita baca qul, katakanlah, ya ibadiyalladzi asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, ala anfusim la taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, jami'an, jamaah. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha mengampun dan maha penyayang. Teman-teman, Allah aja melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah, karena bertebar rahmat Allah di muka bumi ini. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya sesuatu, maka kita harus kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan bagi hamba-hambanya yang berusaha. Nah, inilah dalil pokoknya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Nah teman-teman, mari kita mengamati gambar ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Rizal akan memperlihatkan gambarnya.
Nah, teman-teman, gambar yang pertama tentang apa? Wow, ini gambar orang yang meloncat jauh melewati dua tebing. Ini gambar apa tadi teman-teman? Orang yang melompat jauh melewati dua tebing. Ini sangat luar biasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai sikap optimis. Nah, bagaimana orang yang bisa meloncat jauh melewati dua tebing? Karena kalau tidak mempunyai sikap yang tangguh, sikap yang kuat, yang optimis, yang dapat melampaui keyakinannya. Nah, jadi kita harus yakin sehingga kita seyakin-yakinnya. Dan jarak antara tebing A dan tebing B itu sangat luar biasa jauhnya. Tapi dengan keyakinan, dengan penuh semangat, nah, apapun yang ia lakukan akhirnya bisa terjadi. Inilah ada sikap optimis. Nah, jadi kita harus yakin dan penuh semangat. Selanjutnya, nah, orang pesimis hanya melihat kesulitan setiap kesempatan yang ada. Jadi kalau orang pesimis itu, melihat kesulitan langsung mengeluh. Nah ya, karena kalau kita yang optimis, nah kesempatan itu setiap kesulitan yang dihadapinya. Jadi melihat dan menangkap kesempatan pada setiap kesulitan yang dihadapinya. Jadi kalau ada kesulitan, itulah kesempatan kita untuk menjadi suatu motivasi agar kita bisa berhasil. Jadi makanya kita harus bersulit-sulit dulu agar mendapat sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kita harus semangat. Ya, biasanya seorang akan termotivasi dirinya jika melihat orang yang berhasil, dan orang lain ingin menyaingi kita. Ini sesuatu yang disebut dengan kompetitif ya. Jadi kita harus bersifat kompetitif dalam dunia apapun, pendidikan, belajar. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Namanya fastabiqul khairat. Ya teman-teman, jadi kita harus yakin bahwa diri kita bisa melakukan itu, sedangkan orang bisa. Nah, selanjutnya kita sudah mulai pembelajaran ya teman-teman, tapi Kak Rizal selalu menyampaikan lewat gambar dan media. Gambar medianya yang pertama nih, yang kedua dan yang ketiga. Ini gambar yang berlari kencang, dan yang berlari kencang itu yang terdepan adalah yang menang. Nah, hidup ini adalah perjuangan teman-teman. Ya, siapa yang menjadi unggul itu karena jerih payahnya. Siapa yang menjadi lemah itu jerih payahnya juga. Nah, sikap ikhtiar, sikap tawakal, sikap optimis kita, ya, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita dan kemampuan kita. Kalau kita mampu secara lahir, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan terdepan menjadi number one atau nomor satu di atas segala-galanya ya teman-teman. Ya, makanya kita harus bersikap optimis. Nah, pembelajaran ini Kak Rizal akan bahas kembali. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, optimis. Oke. Nah, optimis secara bahasa Arab adalah roja. Apa teman-teman? Roja artinya adalah perasaan penuh harap bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Optimis kebalikan adalah pesimis. Nah, itu kebalikannya. Pesimis dalam Islam dilarang karena menunjukkan keterputusasaan. Jadi Islam melarang kita bersikap pesimis, melemahkan diri kita, karena sebelum kita melakukan kita sudah kalah. Kita sudah mulai merasa tidak ada gairah dalam diri kita untuk melakukannya. Tidak, kita harus optimis. Nah teman-teman, tadi Kak Rizal menjelaskan dalam Quran surat Az-Zumar, itulah melarang bahwa Islam menunjukkan keterputusasaan itu hal yang tidak baik. Ya, kita harus menunjukkan sifat optimis. Ya teman-teman, kita mulai. Selanjutnya, adapun hikmah. Nah, hikmahnya teman-teman, kalian bisa membuka buku halaman 124. Hikmah yang pertama apa? Berbuat optimis bagi seorang antara lain
kehidupannya lebih terarah dan tertata. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati karena segala urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajin berusaha tanpa merasa lelah. Yang keempat, kejadian yang tidak sesuai dengan harapan disikapi dengan berpikir positif. Tidak terputus asa dalam menghadapi rintangan. Rintangan menjadi sesuatu yang menakjubkan dalam orang-orang yang berpikir positif. Ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya, nah inilah contoh perilaku optimis. Perilaku optimis seperti apa ya, Kak Rizal? Nah, perilaku optimis seperti ini teman-teman. Kak Rizal ulang lagi. Orang A dan orang B. Bagaimana perbedaannya? Nah, ini Kak Rizal ambil dari Andre Wongso ya. Keadaan orang yang di bawah pada gambar tersebut memperlihatkan contoh perilaku apa yang di bawah, memperlihatkan contoh perilaku optimis, yaitu tetap berusaha dan terus-terus melakukannya, menggali terus sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya itu ada pepatah mengatakan usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Begitu orang-orang yang sukses teman-teman. Sedangkan gambar orang yang di atas, nah keadaan orang yang di atas itu memperlihatkan sikap apa? Pesimis, sikap yang harus dihindari. Nah, ini adalah contoh perilaku optimis. Mungkin teman-teman bisa memahaminya. Nah, teman-teman, ini materi dasar untuk sekolah dasar. Jadi kalian hanya memahami gambar, pengertian yang tidak terlalu panjang. Nah, berbeda dengan pelajaran di tempat yang lain atau sudah ke perguruan tinggi, SMP, SMA dan sebagainya. Dan Kak Rizal memahami kalian ya. Jadi Kak Rizal menyampaikan dengan gambar agar mudah lebih dipahami. Nah, mungkin teman-teman, penutup, demikian pembelajaran agama Islam tentang optimis. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita akhiri dengan tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, oh ye. Oi, oi. Oi, oi. Ha. Nah, kita harus selalu semangat. Selamat belajar. Nah, kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.